Baik, kita mulai saja ya modul kedua, Basic Concept of Cloud Computing. Baik, nah saya akan cerita cukup panjang tentang computation paradigm. Jadi ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana solusi komputasi itu dikembangkan atau berkembang dari waktu ke waktu mengikuti ketersediaan teknologi, mengikuti berbagai kendala, mengikuti berbagai tuntutan, ya, sehingga pada akhirnya mengarah ke cloud, begitu ya. Nah, jadi artinya ini mau memperlihatkan bahwa eh, cloud yang kita kenal hari ini itu tidak muncul secara tiba-tiba, ya, tapi terjadi melalui satu tahapan yang kita bisa ikuti sama-sama. Ini dibagi menjadi dua bagian ya, computational computation paradigm ini part satu, kemudian ada part kedua. Baik, ringkasannya adalah gambar ini ya. Jadi judulnya paradigma atau paradigm ya, computation paradigm. Jadi ini memperlihatkan ada apa berbagai ini ya, berbagai bentuk yang pernah dilalui, baik itu melibatkan perubahan arsitektur dari sisi software atau pengaruh dari software. Kemudian ada pengaruh dari sisi mengejar performance, dan satu lagi adalah ada sudut pandang resource sharing ya, karena ingin ingin kekuatan komputasi yang ada itu di-share secara efisien. Jadi ada tiga sayap ya yang membentuk perkembangan mengarah pada akhirnya cloud computing. Oke. Ya, mikrofonnya tolong matikan semua ya. Baik, tiga yang saya maksud itu yang warna hijau di dalam ini ya, di dalam layar ini, yaitu software. Jadi nanti software kita akan lihat itu berpengaruh ke arah cloud computing. Kemudian performance dan satu lagi resource sharing. Ya, baik. Kita mulai dengan sisi software. Jadi kalau kita lihat software itu ada perkembangan yang cukup masif, terutama 10 tahun terakhir, yaitu dari bentuk monolitik ke distributed ya. Nah, distributed ini nanti ada berbagai pendekatan ya. Paling tidak ada dua pendekatan utama, peer to peer, kemudian client server. Client server nanti ada beberapa tipe lagi. Ada yang two tiers, dua dua tiers, eh, dua tingkat lah, begitu kira-kira. Ada yang tiga tingkat, ada yang n tingkat. Nah, ada yang n tingkat tapi distributed, ya. Itu yang membawa dari sisi software. Lalu sisi kanannya performance, kemudian resource sharing, ya. Kita kita mulai ikuti ya. Jadi ini perkembangan dari sisi software. Ada perkembangan yang secara umum itu adalah tadinya software itu eh, semua berbentuk monolitik. Jadi kita memerlukan solusi software, kemudian kita merancang software, tapi di pikiran kita sudah tahu ujungnya. Apapun software kita, sekompleks apapun software kita, pada akhirnya itu akan menjadi satu software besar yang sifatnya monolitik. Artinya single single entity lah, single entity software implementation, begitu ya. Walaupun di dalamnya itu ada pembagian-pembagian modul-modul, mungkin ada pembagian kalau dalam file itu ada file-file tertentu yang mempunyai merepresentasikan kelompok-kelompok fungsi tertentu. Tapi intinya masih bisa dikatakan monolitik.
apa cirinya monolitik ini? Ini by design semuanya harus didesain satu paket sama-sama ya. Kalaupun filenya terpisah-pisah, itu sebetulnya hanya teknis apa ada pembagian tertentu, tapi tidak secara arsitektur mendasar kita bagi fungsional. Ini nanti di server mana, ini server mana dan seterusnya ya. Integrated semuanya monolitik ya. Kemudian biasanya itu semua di deploy ya, diinstal dan dijalankan di single server. Ya, kalaupun ada perubahan itu biasanya dulu awalnya database-nya saja yang dipisahkan begitu ya. Nah, lalu memang bertambah begitu ya selain database-nya. Tapi intinya begitu ya. Memikirkan pengembangan software itu monolitik. Artinya sebuah solusi itu sifatnya monolitik. Nah, lalu mulailah berubah. Ada ini ya, eh, pemrograman yang disebut pemrograman modular. Lalu berkembang lagi menjadi object oriented. Nah, dari situ mulailah para pengembang aplikasi software itu dituntut untuk melakukan logical slicing gitu. Ini baiknya satu modul sendiri, ini satu function sendiri, satu prosedur sendiri. Ini satu function sendiri, satu prosedur sendiri. Bahkan kalau di dalam object oriented ya diawali oleh structure programming ya, itu di apa dipertimbangkan supaya itu betul-betul menjadi independen satu sama lain, lepas satu sama lain. Ya, tidak ada ketergantungan satu sama lain. Nah, ini sebetulnya cikal bakalnya dari sana, ya. Nah, singkatnya saya percepat saja karena kita kuliah ini bukan bukan mau menerangkan tentang sejarah software, ya. Ah, bukan menerangkan sejarah software arsitektur, tapi mau memberikan konektivitas saja bahwa software berpengaruh terhadap bentuk yang sekarang kita kenal sebagai cloud, gitu ya. Jadi ilustrasinya monolitik itu yang kiri, katakanlah kelompok besarnya ada UI, gitu ya, ada data access, database, begitu, ada business logic, ya, tiga. Tentunya bisa dibagi lagi sub 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 sub. Nah, ini walaupun dibagi-bagi tadi secara logik, tetap implementasinya di single computation ini ya, mesin begitu, kira-kira begitu, yang kiri monolitik. Kemudian sekarang berkembang, loncat jam pada hari ini, begitu, sistemnya jadi microservice. Jadi bagian-bagian yang tadinya hanya function, tapi implementasinya tetap single atau mono, begitu, sekarang itu menjadi service-service. Nah, karena servisnya bisa banyak, kecil-kecil, disebut microservice. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, apa bedanya sekarang antara sisi kiri yang juga memungkinkan di slicing tadi jadi fungsi-fungsi logika begitu dengan yang kanan. Nah, kita lihat di sisi kanan itu ini ada simbol ya gambar server yang lebih dari satu. Di kebetulan terlihat empat. Jadi bedanya adalah kalau di dalam monolitik function itu hanya pemisahan logika untuk memudahkan kita menganalisis, melihat, tapi implementasinya dideploy di satu mesin, ya. Sedangkan di dalam microservice yang kanan, mesinnya bisa banyak, bisa di sejumlah mesin, bahkan bisa setiap service itu mesinnya berbeda-beda, ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Dengan adanya mesin yang berbeda-beda, maka performance lebih bisa dijaga. Ya, kenapa? Karena kita bisa melihat loading dari service yang satu mungkin lebih tinggi dibanding loading dengan dibanding loading service yang lainnya.
Jadi kita nanti akan menganalisis mana yang loadingnya tinggi, mana yang loadingnya menengah, mana yang rendah. Tentunya servernya nanti kita alokasikan kekuatan yang berbeda. Yang loading tinggi mungkin perlu core yang lebih besar. 4 core, 8 core, 16 core, barangkali begitu. Ya, RAM-nya juga disesuaikan kebutuhan. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan performance yang terbaik. Ya, nah, dari kacamata ini kenapa menjadi pengantar atau mempengaruhi cikal bakal ke cloud? Ya, karena sekarang dengan cloud itu kita punya mesin-mesin virtual yang bisa banyak sekali dan masing-masing bisa diatur performance-nya. Nah, inilah kaitannya ke sana. Ya. Jadi dengan cloud itu juga kita akan menjaga performance, ya. Lalu kalau di gambar tadi ya, eh, arsitektur itu bisa distributed, ya. Arsitektur servernya bisa distributed. Nah, salah satu kemungkinan arsitektur distributed itu misalnya seperti ini, ya. Dengan adanya arsitektur seperti ini, maka lalu lintas data, informasi itu akan langsung antar satu node dengan node yang lainnya, ya. Nah, ini bisa dilihat nih ya, kalau 4 supaya tidak ada lalu lintas melalui perantara node yang lain, maka harus ada direct connection antar node ya. Kalau 4 begini, kalau 5 wah udah mulai tambah rumit. Kalau 6 bagaimana dan seterusnya. Wah, ini jadi complicated ya, si ininya, si sistemnya itu. Nah, berikutnya arsitektur distributed itu mengarah pada bentuk yang disebut client server. Apa itu client server? Ya, membagi fungsi dasar, ada master, ada slave. Ya, kira-kira gitulah. Ada node yang melayani dan ada node yang dilayani. Ya, server melayani. Ya, nah, lalu klien itu dilayani. Jadi user itu kan di sisi klien ini, ya, berhubungan dengan device-nya klien. Kemudian setiap klik dia akan request satu proses ke server, ya, hasilnya dikirim lagi ke klien. Nah, jadi ini ada pembagian tugas yang mendasar, ya, sisi klien, sisi server, ya. Kalau tadi kita bicara tentang apa, microservice, sebetulnya kita tidak tidak terlalu melihat klien atau servernya. Kita lebih lebih fokus melihat pembagian beban ya di di berbagai service-service yang tersebar. Oke, ini client server. Ini sampai sekarang digunakan arsitektur dasar client server ini ya. Hanya tidak menjadi server tunggal. Servernya bisa banyak sekali. Bisa juga dipandang microservice itu tiap microservice sebetulnya itu representasi dari server. Bisa juga dipandang seperti itu, ya. Oke. Berikutnya, nah ini sebetulnya masih sama nih, client server, ya. Hanya ini mau memperlihatkan ada beberapa perkembangan, ya, tentang cara membagi ininya, membagi fungsi-fungsi di sisi klien juga di sisi server, ya. Nah, ini yang seperti ini, arsitektur seperti ini kita lihat. Klien di sisi kiri, ya, menjalankan fungsi presentation logic. Bagaimana menampilkan UI lah kira-kira gampangannya seperti itu, ya. Kemudian di sisi servernya, nah ini ada bisnis logic ya atau bisnis function begitu. Kemudian ada data access atau akses terhadap database. Ya, bisa kita bayangkan ini masih relevan dengan arsitektur dasar saya punya smartphone di sisi kiri.
atau web browser di sisi kiri, kemudian ada server yang menjalankan fungsi logik Traveloka lah katakanlah, termasuk database aksesnya di situ. Ya, nah hanya kalau begini kan jadi simple. Kalau microservice dengan service yang banyak, wah ini bisa connected ke mana-mana. Ya, nah ini kelebihannya serta kekurangannya saya kira saya nggak perlu bacakan ya. Nanti silakan dibaca saja. Ini kelebihan kekurangan dari apa yang disajikan di gambar sebelumnya tadi. Nah, saya kira lebih penting kita melihat perkembangan berikutnya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini sisi klien tadi hanya presentation logic ya, presentation logic, kemudian business logic dan data akses ada di sisi kanan di server side. Nah, ini dengan berkembangnya kekuatan device di sisi klien, ini memungkinkan bisnis logiknya digeser ke sisi klien. Karena device klien lebih powerful, ya makin lama makin powerful kekuatannya. Sehingga kita punya server side ya, punya server side yang ininya lebih ringan, tugasnya lebih ringan, sehingga bisa melayani jumlah klien yang lebih banyak, ya. Kira-kira seperti itu apa perkembangannya. Lalu ada juga yang mencoba mengusulkan eh, tiga lapisan begitu, ya, yaitu presentation, business logic, serta data access dipisah masing-masing di satu computation device, ya, yang tengah dan kanan dua-duanya berfungsi sebagai server, yang kiri, nah itu device-nya klien, ya. Nah, ini jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang device-nya smartphone aja itu sudah luar biasa powerful. Kalau sekedar menjalankan ini ya presentation logic yang simple begitu, kecuali main game gitu ya. Nah, tapi sekarang apa itu tetap tidak dibebani yang luar biasa. Walaupun ada juga aplikasi-aplikasi berat yang dibangun ya. Tapi artinya apa? Powerful itu lebih dimanfaatkan untuk kemampuan menjalankan berbagai aplikasi secara paralel, ya. Jadi walaupun kita sedang apa menjalankan satu aplikasi yang berinteraksi dengan kita melalui layar yang sedang nampil, tapi di background itu bisa ada presentation logic yang lain yang mungkin connect ke business logic ke server side yang beraneka ragam. Ya, itu kira-kira seperti itulah yang terjadi sekarang. Sekali lagi ini juga saya tidak bahas kelebihan kekurangannya. Silakan dibaca saja sendiri supaya lebih lebih tenang ya membaca memahami kelebihan kekurangannya. Nah, sekarang mari kita pahami dari gambar tadi ya. Dari gambar tadi kan sama nih presentation di kiri, yang di tengah business logic, yang paling kanan itu data access logic ya. Nah, ujungnya ada satu lagi sebetulnya database, selain database server, database-nya yang jalan di atas data storage ya. Nah, ini kalau dilihat yang tengah sekarang kita fokus ke yang tengah. Nah, jadi yang tengah itu selain business logic yang harus dijalankan, tapi ada fungsi-fungsi lain yang mungkin diperlukan juga di apa di tengah itu, ya. Ya, dalam hal ini mungkin ada layanan security, ya, ada layanan naming penamaan begitu, ada directory services, ada transaction services dan seterusnya. Nah, jadi fungsi di tengah ini berkembang makin lama makin
makin banyak, makin besar. Yang bisnis logic asumsinya itu merepresentasikan satu aplikasi bisnis yang spesifik. Tapi yang sisanya yang di bawah itu lebih merepresentasikan fungsi-fungsi common, fungsi-fungsi umum yang biasanya tersedia di dalam sebuah sistem, ya. Nah, itulah kira-kira step by step perkembangan ya sampai sekarang. Lalu, nah, ini ada kalau tadi yang tengah itu hanya ada satu kotak yang di dalamnya ada berbagai macam fungsi, ya. Nah, perkembangan berikutnya itu bagaimana kalau satu kotak itu, artinya kalau satu kotak satu server ya, harus menjalankan fungsi yang terlalu banyak. Mungkin akan apa kinerja bisnis logiknya bisa menurun, ya. Nah, bagaimana supaya lebih lebih powerful? Nah, ini tentunya sisi yang tengah ini bisa kita bagi lagi implementasinya menjadi multi server. Jadi kalau di dalam contoh yang sedang kita lihat ini asumsinya ada 3 kotak, katakanlah itu ekuivalen dengan 3 server. Jadi server pertama itu ada business logic pertama, security service, naming service. Kemudian server kedua, directory service, business logic, pembagian business logic ya, dari yang atas sebagian ke bawah. Nah, kemudian ada transaction service. Biasanya ini semua diperhitungkan, ditaksir supaya beban ya loadingnya itu kira-kira tidak melampaui kapasitas servernya ya untuk semuanya. Jadi dengan demikian melihat tendensi konfigurasi ini sama saja dari sisi klien itu hanya menjalankan fungsi presentation logic, kemudian dia datang meminta layanan ke tengah, ya. Di tengah punya konfigurasi tadi, apakah single, dua, atau dibagi menjadi 3 atau lebih, nah itu urusan internalnya yang di tengah. Nanti yang di tengah perlu akses ke database, urusan ini dapurnya, akses ke database-nya, ya. Bahkan bisa juga database-nya dibagi, database mana mungkin jalan di mesin yang berbeda, database mana lagi jalan di mesin yang berlainan, ya. Nah, ini kira-kira perkembangan itu perlahan-lahan seperti itu ke apa dari sisi ini ya, itu tadi dari kacamata perubahan ke dalam distributed computing. Jadi menyediakan solusi komputasi yang terdistribusi agar ya agar beban maksimum selalu terpenuhi. Kira-kira begitu. Oke, itu satu satu sisi ya melihat bagaimana mencari arsitektur terbaik yang memungkinkan dicapai. Saya ingatkan lagi, yang pertama tadi hanya memikirkan dari sisi softwarenya dan sudah diperlihatkan ya bahwa dari sisi software pun terjadi perubahan ya, perubahan dari yang tadinya monolitik menjadi microservice. Jadi jadi ini nih klop ya, softwarenya bisa dibagi-bagi ternyata jadi kecil-kecil, slicing kecil-kecil gitu. Kemudian dari sisi komputasinya juga ternyata mesinnya bisa dibagi-bagi. Nah, jadi sudah aman nih, ya. Oke, kita stop sampai di sana dulu. Sekarang kita ini eh pindah ke kacamata yang lain. Karena yang ini eh, yang akan kita bahas halaman ini dan berikutnya itu kacamatanya beda. Kita bicara kacamata performance. Bagaimana kalau kita memerlukan suatu mesin yang high performance di atas rata-rata, ya, kekuatan kekuatan komputasinya di atas rata-rata.
Ya, di sini dikatakan contoh aplikasi bisnis tertentu, ya, Bukalapak, Traveloka itu luar biasa sebetulnya beban komputasinya. Walaupun proses bisnisnya relatif simpel ya, tapi dari sisi data, dari sisi banyaknya pengguna itu luar biasa. Kemudian contoh yang lain, hal-hal yang berkaitan dengan simulasi real ya, dinamika fluida, perakiraan cuaca, pemodelan simulasi ilmiah. Nah, itu biasanya memerlukan kekuatan komputasi yang besar. Nah, jadi sekali lagi, isunya adalah performance sekarang yang mau kita bicarakan. Ada perubahan apa saja di dalam lingkungan komputasi dalam rangka untuk menjawab kebutuhan performance yang berubah terus makin lama makin memerlukan kekuatan komputasi yang makin besar. Ya, ya, tentunya solusinya pasti adalah menawarkan arsitektur alternatif yang memungkinkan high performance. Ya, nah, oke. Secara umum eh, suka disebut, sering disebut HPC ya, High Performance Computing. Jadi sebuah lingkungan komputasi ya yang sifatnya high performance. Nah, ini kalau dengan komputer tradisional, nah itu ya, atau bukan komputer tradisional, dengan pendekatan tradisional, pendekatannya yang tradisional, ya, komputernya tidak tradisional, ya. Itu biasanya dulu ketika perlu high performance computing, kekuatan komputasi yang luar biasa, solusinya itu satu, ya. Biasanya orang menyebut, wah kalau gitu harus pakai mainframe. Kalau yang kelasnya mainframe nggak cukup juga kuatnya, harus pakai superkomputer. Nah, itu. Jadi komputer super itu adalah komputer yang didesain khusus ya untuk menjawab kebutuhan high performance computing. Ya, ya memang by design itu sudah sangat powerful ya. By design sangat powerful, dapat menyelesaikan masalah apapun ya. Bahkan di sini ini nih dikatakan ada superkomputer yang dapat memberikan kinerja tinggi di kisaran ratusan kuadriliun operating floating point per detik. Wah, ini luar biasa dahsyatnya, ya. Nah, ini jadi selalu ke situ. Tapi, nah, ada tapinya. Superkomputer itu adalah komputer atau kumpulan komputer yang didesain secara khusus, sangat spesifik, ya, untuk kebutuhan khusus menggabungkan berbagai komputer dengan konfigurasi tertentu. Nah, ini pertama harganya super mahal. Ini ada kata-kata tuh di penjelasan. Kata yang paling akhir, super mahal. Jadi bukan mahal lagi, super mahal. Kemudian jumlahnya tidak banyak di dunia, artinya superkomputer bukan bukan apa barang yang apa bisa dibeli di toko. Terlalu mahal untuk dijual dengan cara seperti itu. Yang kedua juga, superkomputer, walaupun kita punya uang untuk membelinya, superkomputer itu tidak dijual sembarangan. Karena dulu superkomputer itu menjadi daya saing sebuah negara. Yang mengembangkan superkomputer itu dulu ya pasti Amerika. Ya, di antaranya Amerika. Kemudian Jepang juga itu eh, cukup apa intens ya mengembangkan superkomputer. Nah, yang saya pernah dengar, Amerika itu sampai superkomputer itu, saking dianggap sesuatu yang strategis, kalau dijual itu, walaupun yang membuat institusi bisnis ya, dijual dalam rangka bisnis ke pihak manapun, itu tetap perlu izin negara untuk mengekspor superkomputer Amerika keluar Amerika. Jadi dilihat nanti pembelinya siapa. Nah, kalau pembelinya Indonesia ya sudahlah,
kasih aja. Kalau nggak punya duit, kasih pinjaman gitu ya. Tapi kalau yang belinya misalnya Rusia, wah ini kan negara kompetitornya Amerika. Wah itu belum tentu dilepas untuk dijual ya. Nah itulah kira-kira super super komputer. Jadi kesimpulannya superkomputer sistem yang sangat spesifik, khusus, sangat mahal dan tidak mudah untuk dimiliki. Oh, walaupun ada uangnya. Nah ini contoh superkomputer. Mana superkomputernya? Ya inilah seluruh komputer inilah ya yang dibuat sedemikian rupa menjadi seolah-olah single computing gitu ya dengan power yang luar biasa ya. Nah, ini situasinya apa bayangannya seperti ini ya. Superkomputer. Makanya mahalnya minta ampun. Berdasarkan pemikiran ini, maka adalah ada pihak-pihak terutama universitas yang memikirkan gimana nih memajukan universitas yang tidak sanggup beli superkomputer ya, tapi bisa melakukan riset-riset yang perlu computation power yang besar ya. Akhirnya berkembanglah alternatif yang lain. Nah, ini akan kita bicarakan di part kedua ini ya, computation paradigm yang kedua. Jadi kita sekarang bicara ini high performance yang dua kelas ini, cluster computing serta grid computing ya. Nah, superkomputer tuh ada di sini sebetulnya ya, ada di kelompok tengah ini. Ya, tadi kan solusi HPC. Jadi kebutuhannya itu disebut high performance computing. Solusi paling simpel tinggal beli kalau ada izin, ada uang ya. Itu beli superkomputer ya. Tapi juga sudah fix performance-nya seperti apa ya. Bagaimana kalau tidak sanggup? Nah, ini alternatifnya adalah menggunakan cluster, cluster computing, kira-kira begitu. Sebagai alternatif dikembangkan komputasi cluster di mana dua atau lebih komputer dihubungkan bersama melalui jaringan berkecepatan tinggi yang disebut cluster. Dan komputer yang terhubung bekerja bersama sebagai suatu sistem. Tujuan utama cluster adalah untuk menyediakan aplikasi dengan performance, availability, load balancing, dan fault tolerance. Jadi kalau tadi beli satu paket superkomputer tinggal pakai gitu ya, kekuatannya super. Nah, kalau cluster itu adalah upaya murah. Bagaimana? Saya punya dua komputer. Nah, digabungkan melalui cara tertentu yang disebut apa teknologi cluster computing itu ya. Nah, itu lalu menghasilkan performance kira-kira gampangannya ya. Kalau tidak dikurangi dengan apa overheadnya, kalau 100%, 100%, nah ini dua kali 100%, jadinya 200% computation powernya. Kalau kita perlu yang 1000%, 10 kali lebih hebat ya 10 digabungkan. Gampangannya seperti itu ya. Tinggal nambah, 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 nambah aja. Secara arsitektur, kira-kira konfigurasinya seperti inilah cluster computing ya. Jadi tentunya ada fungsi-fungsi untuk mengatur sistemnya ini sendiri ya. Selain selain apa menjalankan fungsi-fungsi bisnis atau fungsi-fungsi tambahan, fungsi-fungsi khusus ya, modeling dan sebagainya. Nah, ini kira-kira begini. Jadi ada sequential application, ada parallel application. Jadi itu harus harus ditentukan nih. Ini aplikasinya akan jalan sekuensial ya atau akan jalan paralel. Nah, ini kan harus jelas. Kalau sekuensial jalannya nanti ini nunggu dulu data dari sebelumnya sudah ada baru dia jalan dan seterusnya. Kalau paralel bisa jalan bareng-bareng. Nah, jadi mulai nih di sini isunya tidak sekedar hardware ya, tapi bagaimana menyusun proses supaya nanti mana yang bisa jalan paralel, mana yang harus sekuensial. Saya ingatkan lagi, eh, satu kunci performance dari cluster ini adalah harus ditunjang oleh ini ya, network yang
high speed, benar-benar apa high speed networknya. Nah, apa salah satu yang menggunakan konsep yang memanfaatkan cluster computing itu adalah ini ya, sistem Hadoop yang digunakan di ini ya, di big data platform ya. Nah, ini menggunakan atau mengadopsi prinsip-prinsip cluster computing ya. Baik, fitur penting dari komputasi cluster adalah node dalam cluster bersifat homogen. Jadi ada satu syarat ya supaya untuk memudahkan. Nah, by design memang dirancang untuk node-node titik-titik komputasi yang digabungkan itu masing-masing titik harus homogen. Katakanlah homogen tuh ini eh, servernya tipe apa, berapa core, RAM-nya berapa, ya dan seterusnya. Nah, nanti node yang lain harus seragam. Jadi dengan demikian membagi bebannya jadi mudah ya karena semua sama ininya kekuatan komputasinya. Node menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sama. Cluster secara fisik terletak di satu situs dan dimiliki oleh satu organisasi. Jadi yang cluster ini node-nya harus homogen, sama begitu. Kemudian apa? Biasanya dimiliki satu situs, satu institusi. Kenapa? Ya, bukan bukan masalah dimilikinya intinya, tapi kalau ditempatkan di satu site yang sama, lokasi geografis yang sama, tadi karena ada syarat high speed network yang harus really high speed ya. Kalau tidak bottleneck-nya akan di sana. Nah, ini yang membuat apa syarat itu menjadi penting ya. Baik, kemudian kita lanjut ya. Jenis-jenis cluster computing. Nah, ini ada eh, 4 ya, empat jenis. Satu yang load balancing cluster, lalu ada high availability cluster, ada fault tolerant cluster, ada high performance cluster. Walaupun tadi kita bicara motivasi awalnya itu lebih untuk ke high performance ya, tapi ternyata ada berbagai peluang peluang fokus ya. Fokus ini mau diarahkan ke high performance atau tujuan-tujuan lainnya. Ya, nah 4 ini ya. Kalau load balancing, maka ini lebih fokus ke bagaimana membagi beban secara merata. Jadi ketika ada request masuk load balancer ini akan ngecek mana yang sedang sibuk, mana yang setengah sibuk, mana yang idle. Ya, maka si request itu akan dilempar ke yang idle atau yang paling tidak sibuk ya, bebannya paling rendah sehingga sedemikian rupa ini semua akan termanfaatkan secara merata ya, balance kira-kira begitu. Kemudian yang kedua itu adalah high availability. Jadi yang dikejar itu adalah supaya sistem ini highly available ya, tidak sampai sistem ini mati ya, tidak sampai sistem ini terganggu apa sehingga jadi malfunction ya. Itu kira-kira request itu masuk ke active node. Jadi ketika ada sesuatu baru yang pasif ini diberdayakan ya. Sehingga ini ah, kalau kapasitas 100, nah ini seolah-olah selalu selalu cukup, nggak pernah kekurangan karena in case ada apa penuh masih ada sisa cadangannya. Kemudian ada mirip dengan yang tadi sebetulnya, tapi ini apa? Kalau tadi ya, tadi itu aktif dan pasif. Jadi ketika aktifnya terganggu, ada yang pasif yang siap menggantikan. Ya, bisa sama kapasiti aktif pasifnya, bisa juga apa? Tidak.
tidak ini ya, tidak sama kapasitasnya, ya. Nah, kalau yang fault toleran, yang satu lagi ini disebut fault toleran. Itu aktif dua-duanya, ya. Jadi ada kelompok aktif node, ada kelompok aktif node yang lain, ya. Biasanya ini sama ininya, apa kapasitinya sama. Dan dua-duanya ini karena dua-duanya aktif, dua-duanya jalan menjalankan fungsi. Nah, karena dua-duanya menjalankan fungsi, ya, tentunya ini bisa dikatakan praktis ya dalam tanda kutip. Praktis tidak pernah mati dengan asumsi bahwa apa secara statistik kemungkinan mati pada saat yang bersamaan dua-duanya itu kecil, ya. Dengan asumsi seperti itu, maka ini selalu selalu pasti ada yang ini, ada yang aktif. Dan tentunya dengan catatan tambahan, kalau ada yang malfunction, kita harus punya cadangan untuk segera mengganti agar agar segera pulih ya, menjalankan fungsi kembali sehingga segera jadi dua lagi, ya. Nah, ini karena sifatnya yang mendekati jadi hampir 100% selalu tersedia, sistem seperti ini disebut fault tolerant, ya. Punya toleransi terhadap fault, ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian satu lagi adalah cluster high performance. Ya, HPC ya digunakan ketika waktu untuk menanggapi permintaan sangat penting. Jadi ini orientasinya ke performance yang tinggi, ya, bukan availability apalagi fault toleran begitu, tapi yang penting performance-nya yang luar biasa. Pengguna dapat mengirimkan ratusan pekerjaan dan mengizinkan cluster untuk mengelola alur kerja. Kinerja tinggi dapat dicapai dengan penskalaan vertikal dan penskalaan horizontal. Jadi intinya gini, ini ada kumpulan kumpulan server ya yang bergabung menjadi sebuah kekuatan gabungan begitu. Kemudian karena orientasinya performance, nah ketika diberikan satu job ini bisa di set up sejak awal. Ini bagaimana nih eh, job itu akan didistribusikan ke berbagai server yang ada. Ya, kalau yang tadi yang sebelumnya kan itu sudah dengan sendirinya punya mekanisme untuk membagi-bagi bebannya sehingga performance tidak jadi maksimal, ya. Eh, tapi kalau yang di sini, nah ini bisa diatur sedemikian rupa supaya performance yang diutamakan. Ya, itu ya apa si cluster tadi. Nah, sekarang kita akan bicara yang kedua, grid grid computing. Nah, ini maaf tadi yang saya keliru ya. Jadi yang cluster itu biasanya dimiliki di satu institusi. Esensinya itu adalah satu institusi, maksudnya ada di satu tempat, di satu lokasi yang sama, kemudian itu homogen, lalu connected melalui high speed network ya. Nah, makanya cenderung itu biasanya dimiliki oleh satu institusi. Nah, sekarang kita akan bicara mirip ya, menggabungkan, tapi ini istilahnya grid computing. Apa bedanya grid computing ini ya? Nah, jadi komputasi grid melibatkan banyak organisasi yang secara geografis tersebar berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini grid ini motivasinya, kalau yang tadi, yang cluster tadi, motivasinya ada satu institusi ingin punya kekuatan komputasi yang luar biasa, tapi bukan dengan cara membeli superkomputer. Ya, kira-kira gitulah. Komputer-komputer yang ada digabungkan di satu lokasi, lalu ada apa high speed network dan sebagainya. Ya, nah yang ini justru ada keinginan bersama antar institusi, misalnya ya antar perguruan tinggi gitu, atau perguruan tinggi dengan berbagai lembaga penelitian. Oh, saya punya resource komputasi apa? Saya punya resource komputasi apa? Saya punya resource komputasi apa?
Lokasi tidak harus sama. Kemudian komponen komputasinya juga tidak harus homogen. Jadi boleh bersifat heterogen. Wah, saya hanya punya komputer loyo seperti ini. Saya hanya punya komputer seperti ini. Nggak apa-apa, mari kita gabungkan. Saya punya 10, saya punya 20, yang ini punya 3, no problem. Ya, fokus utama komputasi grid adalah sharing sumber daya antar pihak yang berkolaborasi yang masing-masing berupa cluster. Jadi masing-masingnya sih bisa menerapkan konsep cluster. Tapi kita gabungkan cluster-cluster ini menjadi sebuah grid, kira-kira begitu ya. Seperti halnya dalam jaringan listrik di mana konsumen tidak mengetahui sumber tenaga listrik. Ya, kalau kita bayangkan ini apa grid eh, listrik itu sumbernya ada dari pembangkit mana, pembangkit batu bara mana, pembangkit PLTA yang mana, pembangkit mana. Disatukan, lalu kita dapat listrik entah dari mana. Dan tidak perlu tahu juga, tidak ada kepentingannya untuk tahu. Nah, ini pun sama, kira-kira ya. Mirip seperti itu, nanti ada yang memerlukan, dilihat nanti ada mekanisme untuk ngatur scheduling, ngatur pembebanan, dan sebagainya, ya, antar antar cluster yang membentuk grid yang sangat besar. Nah, ininya apa tuh arsitektur atau konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada yang kotak-kotak biru ini adalah yang kanan ya, itu ini ya kumpulan besar dari jaringan sumber daya yang heterogen. Jadi itu klaster-klaster komputasi di situ ya, setiap kotak yang bisa tersebar berjauhan. Nah, lalu kotak besar yang sebelah yang biru itu ya, itu adalah grid management komponen. Jadi komponen dari komponen manajemen grid ya, untuk mengelola, memanage sistem grid ini. Ya, sisanya ke kiri itu ke arah user apa untuk interface untuk mengelola. Tapi esensinya ini, yang apa, yang tengah itu ini apa, grid management komponen itu yang penting ya. Di sana ada berbagai fungsi yang apa, yang harus dijalankan. Nah, ada kita bahas sepintas ya. Ada MDS, Monitoring and Service, ya untuk memonitor uh, proses apa yang sedang berjalan ya. Kemudian ada scheduler untuk melihat nih proses ini jalan sejak kapan, apa sampai kapan akan selesai ya menggunakan apa sumber komputasi yang mana. Nah, kemudian ada data management dan resource management. Kemudian tentunya tidak kalah penting ini ada security juga ya, security. Nah, inilah yang membentuk sebuah sistem grid ya yang apa yang bisa menjalankan fungsi yang sangat besar. Nah, baik. Jadi dari sini kita akan atau kita harusnya dapat lebih memahami bahwa apa itulah komponen-komponen teknologi sebelumnya, pengembangan sebelumnya, mulai tadi dari sisi softwarenya, kemudian arsitektur terdistribusi, bagaimana pemisahan pemisahan fungsi-fungsi si software, ya. Kemudian ada apa tadi untuk mengejar computation power itu ya, ya cluster, grid. Nah, jadi dari sana sebetulnya sudah kaya dengan apa? Dengan berbagai knowledge ya, yang akhirnya mengarah pada sesuatu yang hari ini kita kenal sebagai cloud computing ya. Nah, cloud computing
kalau disederhanakan arsitektur totalnya itu bisa direpresentasikan dengan gambar sederhana yang sedang kita lihat, ya, cloud computing architectures. Nah, bagaimana memahaminya? Ini, mari kita telusuri. Pertama itu adalah ada front end devices. Ada device-device di front end, di sisi user, di sisi customer, di sisi pengguna. Ya, itu yang paling atas. Apapun device-nya, ya. Kemudian device itu connect melalui suatu network. Networknya itu bisa internet and public API. Jadi sebetulnya ada dua dua ini ya, dua komponen di layer yang kedua dari atas itu. Satu network, satu lagi API. Networknya kemungkinan pertama, networknya internet. Kalau internet berarti public, ya, siapapun bisa bisa connected ke internet, ya. Nah, kemudian tentunya karena di public, connect-nya public, API-nya pun API yang public dengan berbagai resiko, ya, walaupun sistem security sudah ada. Tapi resiko selalu tidak terduga kan, ya. Security risk itu selalu tidak terduga, ya. Jadi lebih apa ya, lebih beresiko karena koneksinya ke public network, ya, internet. Itu satu. Kemudian cara koneksi yang kedua yaitu menggunakan private LAN. Nah, private LAN kemudian connect-nya ke API yang khusus, ya. Nah, yang ketiga gabungan. Ada private LAN serta internet. Connect melalui API juga, ya. Nah, ini cara koneksinya begitu. Network adalah jalan rayanya untuk lewat, API semacam penjaga gerbangnya, ya. Jadi network saja nanti belum tentu bisa masuk karena ada penjaga yang eh, menanyakan sesuatu lah. Ini siapa? Mau apa? Terdaftar tidak? Kalau terdaftar, namanya siapa? Loginnya apa? Ada ada kode apa yang sudah diperjanjikan harus dipertukarkan dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Kemudian itu apa? Akhirnya terhubung ke sesuatu yang kita sebut cloud, ya. Sesuatu yang kita sebut cloud. Kalau yang paling kiri tadi kita sebut berarti dia connect ke public cloud, sebuah cloud yang bisa diakses oleh siapapun, ya. Selama memang punya hak untuk akses, itu bisa public cloud, ya, yang melalui internet tadi. Kemudian yang kedua itu private cloud. Kalau private cloud, ya, cloud yang memang dirancang untuk diakses terbatas ke pihak tertentu. Terbatasnya termasuk dibatasi melalui network yang khusus. Ya, misalnya saja, ada fiber optik khusus, tidak nyampur dengan internet. Ya, bisa seperti itu. Ada membuat ini apa virtual VLAN, ya, virtual LAN misalnya. Sehingga itu seolah-olah private, tidak nyampur ke jaringan internet. Oh, orang belum nyampe ke API-nya sudah tidak bisa akses networknya juga. Itulah private cloud, ya. Kemudian yang ketiga adalah hybrid cloud, gabungan antara private dan public. Kira-kira begitu. Kalau kita, wah, saya nggak mau tahu di cloud itu isinya apa saja, selesai sampai di sana. Tapi kalau ingin tahu sebetulnya di dalam cloud itu ada apa saja. Nah, kita bisa pahami sistem back-end-nya ini, yang kotak besar paling bawah, yaitu sistem back-end, ya, kita bisa baca. Nah,
Di sini ada sejumlah kotak biru. Kalau dilihat dari layering-nya, ada fungsi-fungsi scheduling, provisioning, metering, pricing, dan sebagainya. Itu lebih ke manajemen ini ya, manajemen cloud ya. Manajemen apa? User, manajemen akses, manajemen apa? Pencatatan penggunaan dan seterusnya. Pricing. Nah, itu kemudian akan mengakses service. Service-nya adalah paling tidak ya, itu dibagi tiga. SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, serta IaaS, Infrastructure as a Service. Tiga ya. Nah, jadi itu layanan tiga itu yang bisa dipilih. Kemudian diaturnya tadi schedulingnya, provisioningnya, metering, pricingnya oleh layer di atasnya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini kan layanannya tadi yang tiga itu. Bagaimana layanan itu bisa terjadi? Ya, nah, itu disupport oleh dua yang paling bawah. Physical layer. Physical layer adalah the real layer ya, the real layer untuk ini, untuk apa? Menjalankan fungsi yang sesungguhnya. Server fisiknya, hard disknya, network fisiknya, dan seterusnya. Physical layer. Kemudian yang kedua itu adalah virtual layer. Jadi fisik itu disatukan oleh layer virtual, kemudian di slicing ulang. Jadi fungsi-fungsi virtual. Servernya barangkali physical servernya ada 10 server. Oleh virtualisasi itu digabungkan dulu 10-nya jadi satu, lalu di slicing ulang. Bisa jadi 25 nantinya. Ya, dengan total kapasitinya tetap tidak berubah gitu ya. Nah, penunjang ada sisi manajemen di kiri, ada sisi security. Nah, kira-kira inilah apa lengkapnya sebuah sistem cloud ya sampai ke end usernya itu seperti itu. Ya, saya kira kita bisa eh, walaupun tadi sudah dibahas, ya inilah tadi sebetulnya core-nya dari sistem cloud itu ya. Tadi kan hanya disimbolkan satu awan, tapi di dalamnya ada komponen-komponen ini semua. Layanan yang kita berikan, layanan yang dinikmati oleh user itu jadi tiga. SaaS, PaaS, serta IaaS. Ya, infrastructure, platform, serta software. Dan semua jalan di atas virtualisasi. Ya, oke. Kemudian kalau apa beda tiap layanan nanti ada gambar yang lebih jelas dari ini ya. Software as a service, platform as a service, serta infrastructure as a service. Nah, ini barangkali yang nanti apa lebih jelas lagi ya. Jenis-jenis model deployment. Jadi kalau ini orientasinya ke deploymentnya ya. Ini ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud, serta multi cloud deployment. Ya, kita coba pahami satu persatu. Public cloud, kata kuncinya public. Ya, jadi contohnya di sini adalah ini ada user cloud, ya, eh, di atas tadi itu ya gambar manusia di sana, simbol manusia. Lalu melalui internet, koneknya melalui internet ke cloud provider. Cloud providernya harus satu, terserah. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak, silakan. Ya, tapi kalau ingin disebut public cloud, ya semuanya adalah hanya layanan publik,
hanya layanan yang memang bisa diakses melalui publik semuanya. Ya, jangan nanti ada yang oh yang ini private, nah, nanti istilahnya bukan publik lagi kalau begitu. Ya dan tidak sederhana kalau nyampur ya karena nanti standar security-nya harus ngikuti yang mana begitu ya. Kalau publik semuanya berarti AWS sisi publiknya. Microsoft Azure yang apa? Yang publiknya. Google Cloud-nya yang publiknya juga. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemungkinan on-premise private cloud. Jadi ini ada user di dalam suatu organisasi, kemudian ada ini ya, gambar awan yang biru itu private cloud. Ini ingat definisi kita tentang cloud ya, cloud computing itu tidak ini ya, tidak mengharuskan cloud itu dijalankan oleh pihak luar, pihak eksternal. Cloud itu hanya cara deployment, cara menata ya. Nah, cloud bisa digunakan ya, dibangun oleh pihak internal juga. Jadi dalam hal ini on-premise artinya satu institusi kemudian punya sistem apa sumber daya komputasi yang disimpan di satu data center barangkali begitu ya, semua milik sendiri dan diakses melalui private LAN. Nah, itu on-premise private cloud computing. Contoh paling gampang, contohnya di ITB, dosen menggunakan jaringan internal kampus, ya, kemudian mengakses aplikasi-aplikasi yang memang running di jaringan internal kampus, yaitulah private cloud. Private cloud yang on-premise, ya. Nah, bisa juga private cloud tapi tidak tidak on-premise, tidak di tempat kita. Jadi saya sewa ke Google. Wah, saya perlu private cloud. Artinya apa kalau saya mengatakan ke Google perlu private cloud? Google akan mengisolasi sistem yang diberikan kepada saya tidak nyampur dengan yang lain. Sehingga performance aman, peluang sekecil apapun, peluang apa ada masalah security juga kecil karena sistemnya isolated, terpisah dari yang lain, ya. Nah, jadi sekali lagi, private tidak otomatis menjadi ada di tempat kita, private itu, ya. Private itu lebih ke menyatakan, merepresentasikan bahwa sistemnya private buat kita, gitu. Tidak public, tidak share dengan yang lain. Dengan catatan tambahan juga ya, yang share itu tidak berarti bisa saling lihat, tidak. Share tetap ada mekanisme aksesnya, ya, ada security-nya tetap ada. Tapi kalau shared itu secara sumber daya itu sebetulnya digabungkan. Hanya dengan sekat-sekat security itu diamankan, ya. Nah, tapi kalau private itu sudah disekat. Ini tidak digabung dengan siapa-siapa, ya. Tentunya konsekuensinya ya selain ada benefit security lebih tinggi, ya, lebih tenang lah. Nah, tapi eh, biaya lebih mahal kalau kita milih private. Kenapa? Karena sumber daya yang dialokasikan ke kita tidak di-share dengan orang lain. Kunci kunci cloud itu murah adalah karena ada sharing, ya, ada sharing yang apa? Yang ketika kita tidak beban puncak, yang lain beban puncak, nah itu di apa? Diatur otomatis oleh cloud providernya. Nah, bagaimana kalau di tempat lain? Wah, mahal dong nanti harus punya menarik fiber optik misalnya dari ITB ke Google gitu misalnya seperti itu. Nah, itu tidak harus selalu demikian. Kita bisa tetap menggunakan jalur internet lalu membangun VPN, Virtual Private Network. Jadi ada network yang seolah-olah virtual ya di atas network yang biasa.
Misalnya kalau mau akses IEEE, Scopus dari kampus, dari rumah, kan lewat VPN dulu, baru terus keluar ya. Nah, kemudian ada hybrid. Nah, kalau hybrid bagaimana? Itu ada bagian private-nya, ada bagian public. Di sini public yang mana? Yang internet itu, ya. Jadi kalau sistemnya ada dua gitu, itu seperti inilah kira-kira. Ya, kalau tidak salah EduNext itu server aplikasi EduNext-nya itu di luar ITB, di Google kalau tidak salah, atau di Microsoft saya lupa. Lalu kalau apa materi-materi kuliah itu di dalam kampus. Jadi EduNext kurang lebih bisa menjadi contoh implementasi yang hybrid, ya kurang lebih begitu. Itu sudah tidak ada masalah sekarang, ya. Bagi user itu terasa, wah saya nggak tahu ini ada di mana ya. Pokoknya klik jalan, klik jalan gitu aja. Nah, kemudian apa? Ya ini masih seperti yang tadi ya, hybrid. Hybrid itu kalau tadi diperlihatkan internet, kalau sekarang ditulis public gitu ya. Yang public itu biasanya yang di luar gitu ya, yang di-provide oleh provider biasanya high scalability. Cost-nya memungkinkan rendah juga dalam situasi tertentu yang terpenuhi. Tapi yang private cloud biasanya eh, apa ya, mengejar security yang eh, jauh lebih tinggi dalam pengertian membuat pengelolanya jadi lebih tenang gitu. Ya, artinya gini, saya ingin mengatakan bahwa tidak berarti yang public cloud tidak secure ya. Salah kalau berpikiran begitu. Itu sama-sama secure, hanya karena ini tambah ini sudah secure dan letaknya di tempat kita, jadi secure-nya lebih luar biasa lagi. Oke, ada bentuk lain lagi, community cloud deployment. Ya, community cloud deployment ini adalah eh, tadi kan kalau private sumber daya komputasi hanya diberikan untuk kita, tidak digabung dengan yang lain. Kalau publik, tanpa kita ketahui, itu dicampur. Sekali lagi dicampur, tapi tetap sekat security ada ya, sehingga itu tidak nyampur. Toh Google Drive kita nggak nyampur dengan orang lain kan, padahal itu publik kelasnya, ya kira-kira gitu ya. Nah, ada satu lagi adalah community cloud deployment. Jadi ini kalau ada lebih dari satu pihak, tapi pihak ini punya apa ya, punya konektivitas yang diinginkan atau ada kebersamaan atau memang dengan sengaja ingin sharing satu sama lain. Nah, itu bisa membuat community cloud deployment. Contohnya, sebuah induk perusahaan punya 3 anak perusahaan. Nah, si induk ini ingin membuat pertukaran data antar anak perusahaan ini jadi lebih mudah, lancar, ya. Bisa membuat community cloud deployment. Jadi hanya ini tetap sekat-sekat security ada, ya, eh, tapi tidak dicampur dengan di luar community, ya. Hanya dicampurnya antar community sekali lagi dengan sekat-sekat yang apa tetap ada. Nah, terakhir adalah kalau semua digabungkan, itu disebut multi cloud. Jadi multi cloud itu di satu sisi itu adalah berbagai layanan yang berbeda, ada yang private on-premise, ada yang public, ya. Eh, Lalu operator operator cloud-nya beda-beda. Nah, semua dicampurkan, ya. Itu yang disebut multi cloud deployment. Dapat dikatakan bahwa apa sekarang kecenderungan perusahaan atau institusi besar itu apa ya, terbuka atau menerima, tidak alergi lagi dengan cloud, bahkan multi cloud, ya. Nah,
Aplikasi keuangan, oh di sistem Oracle di cloud sana. Cloudnya punya Oracle. EduNext di Google misalnya. Lalu ITB juga misalnya apa langganan Microsoft gitu untuk pemakaian. Nah itu udah beda-beda semua. Tapi kita tinggal klik pindah-pindah cloud kita nggak sadar itu ya. Itulah yang terjadi sekarang. Baik, cloud computing services. Ini yang tadi ya. Makanya tadi saya percepat pembahasan sebelumnya karena akan dibahas di sini. Jadi kalau kita bicara apa sih tipe-tipe layanan itu biasanya yang populer itu dibagi menjadi tiga. IaaS, PaaS, serta SaaS. Infrastructure, Platform, dan Software. Ya, untuk lebih memahaminya, kita lihat gambar ini. Jadi kalau kita punya sistem komputasi yang non-virtualisasi. Non-virtualisasi itu contohnya saya punya laptop, install Windows di laptop, setelah itu install aplikasi, aplikasinya nanti ada nyimpen datanya tanpa kita sadari. Nah, jadilah stack ya, kumpulan apa sumber daya seperti gambar yang di kiri. Ada network, ada storage, ada server. Ya, tiga itu aja. Ini yang core-nya itu. Itu mesin yang sesungguhnya itu. Ya, kemudian setelah itu kita install dulu operating system. Entah iOS, entah Windows, Linux, ya, apapun itu. Nah, bagian dari operating system itu biasanya satu paket lah, sebut begitu aja. Operating system mungkin ada middleware, mungkin ada runtime, ini kelompoknya operating system dan driver dan sebagainya di sana. Kalau sudah itu, baru kita install aplikasi. Data biasanya satu paket dengan aplikasi. Atau kita menginstall khusus database, ya, karena kita memang mau merancang satu database tertentu. Tapi kira-kira layeringnya seperti itu. Nah, kalau kita pasang virtualisasi, jadinya seperti yang di kanan, ya. Bahkan ini kita bisa pasang di laptop kita, virtualisasi yang kanan ini. Ya, setelah atau sebelum, maaf, sebelum kita pasang operating system yang akan menjadi basis aplikasi kita pasang virtualisasi lah yang terdiri dari dua layer, hypervisor, satu lagi virtual machine. Nah, virtual machine ini menarik ya. Kenapa? Karena si servernya ini kan satu server, tapi kita bisa slicing itu virtual machine ini jadi dua. Tentunya total computation power-nya tetap hanya satu ya, kekuatan si server yang sesungguhnya itu. Nah, tapi memungkinkan secara virtual jadi dua ya. Nanti di atas mesin virtual baru kita install seperti yang sama tuh. Operating system, middleware, runtime, data, application. Kira-kira begitu. Ya, ini model model dasar komputasi. Nah, model dasar komputasi ini saya copy nih ke yang sisi kanan. Ini yang tadi kita apa lakukan bahas sebelumnya, ya. Nah, untuk infrastructure as a service, jadi kalau kita mendapatkan layanan IaaS, maka jadinya adalah ini. Yang kiri ini layanan IaaS, kemudian ada garis pemotong. Jadi apa yang disebut IaaS itu adalah infrastructures yang disediakan oleh cloud provider, infrastructures ya. Yang kalau dipahami secara layer apa saja? Ya ini, network, storage, server, hypervisor, virtual machine. Jadi kita seolah-olah punya mesin, tapi mesin virtual ya, mesin virtual. Nah, di atas ini karena kita sudah punya mesin, ya tinggal install operating system. Sama,
intinya sama lah ke atasnya seperti itu. Ya, bedanya kalau saya punya laptop tidak divirtualisasi ya mesin langsung yang di kanan ini tidak ada layer hijaunya. Kalau ini ada layer hijau, tapi layer hijaunya urusan urusan cloud provider. Ya, bagaimana kalau servernya punya kita sendiri? Wah, itu di luar ini biasanya kita sebut hosting hosting yang apa hosting hanya data centernya aja ya. Sementara servernya kita bawa sendiri, server punya kita gitu ya. Nah, itu udah nggak praktis yang seperti itu ya. Nah, kemudian platform as a service, apa bedanya? Yang diberikan ke kita tidak sekedar yang warna hijau, tapi yang warna biru. Jadi kalau kita platform as a service pasti ditanya, Papa mau diinstalkan operating system apa? Oh, Windows. Windowsnya versi yang mana? Ya, apakah Windows 10, 11 gitu atau Windows Server? Windows Servernya versi yang mana? Papa perlu database nggak? Perlu kami installkan database yang mana? Oh, kalau database yang ini itu ada lisensinya harus bayar ekstra dan seterusnya lah, gitu. Tapi artinya kalau PAS yang dikontrol oleh klien itu hanya yang kuning tuh. Kita hanya tinggal install aplikasi, ya. Nah, satu lagi adalah SaaS. Kalau SaaS, semua layer itu disediakan oleh cloud provider. Kita tinggal connect melalui network, lalu pakai. Jadi yang diberikan ke kita itu hanya, Pak, aplikasinya sudah ready, ini username-nya, ini password-nya. Silakan Bapak coba. Setelah dicoba, jangan lupa segera ganti password. Kurang lebih begitu. Ya, itu SaaS seperti itu. Dan makin berjalannya waktu, makin banyak sekarang SaaS tersedia. Ya, terutama yang diperlukan oleh berbagai organisasi ya. Financial management, asset management, project management, ya, human resource management kan itu diperlukan oleh siapapun. Atau ya hospital management lah, itu kan berapa banyak rumah sakit yang perlu. Bisnis prosesnya kan sama saja semuanya. Nah, itulah yang sekarang dibidik tuh yang kayak gitu. Ya, cloud provider mempromosikan seperti itu. Bidikan pertama adalah bisnis-bisnis yang playernya banyak, pemainnya banyak, pelakunya banyak, tapi sama bisnis prosesnya. Rumah sakitnya banyak kan, sama bisnis prosesnya. Universitas atau perguruan tinggi banyak, prosesnya sama. Ya, sekolah banyak, prosesnya sama. Nah, untungnya di mana? Nah, cuman buat software itu sekali aja si cloud providernya. Tapi dia bisa jual ke 100 orang, ke 100 pihak. Wah, nanti gimana nyampur datanya? Nggak akan. Karena jalan di virtual mesin yang berbeda-beda. Tapi software sama, jadi nggak pusing. Ya, efisien di sana. Kuncinya di situ. Buat yang membeli, yang menggunakan, tetap menguntungkan juga. Kenapa? Karena software itu bisa dijual murah dibanding membuat sendiri. Kenapa? Karena satu dipakai 100, ya dijual murah akhirnya. Coba kalau kalau perguruan tinggi bikin sistem yang lengkap sendiri, katakanlah butuh dua apa atau 1 miliar lah untuk membuat softwarenya. Tapi kalau pakai cloud, apa, hanya 20 juta sebulan gitu. Ya, atau bahkan cuma 5 juta, 10 juta lah sebulan. Nah, ini kan apa itu ekuivalen dengan berapa lama dan diupdate terus itunya. Ya, versinya diupdate terus. Nah, kira-kira gitulah apa perbandingannya. Ya, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.